gue Vira dalam segmen Taka. Di mana segmen ini gue akan bercerita tentang kisah-kisah horor creepy yang seram. Gue mau bercerita tentang Bagas dan temannya pergi ke Gunung Arjuno. Mereka berdua tuh, nungguin ya. Sebelum gue lanjutin, jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Pada saat itu, pendakian yang dilakukan Bagas menjadi pendakian yang tak akan terlupakan seumur hidupnya. Jadi, cerita ini dimulai sekitar tanggal 28 September 2018. Berarti udah 3 tahun yang lalu ya. Waktu itu Bagas lagi di kelas bersama teman-temannya. Lalu temannya Bagas itu ngajakin Bagas untuk naik ke Gunung Arjuno. Bagas yang waktu itu belum tahu pasti Gunung Arjuno itu seperti apa, sempat ragu tuh. Ditambah dari sore udah hujan gede banget. Sampai mereka pulang kuliah, akhirnya Bagas packing di kosan temennya. Terus Bagas telepon orang tuanya buat izin. Tapi nggak bisa ditelepon karena sinyalnya kalau lagi hujan itu rada rusak. Saat itu feeling Bagas udah nggak enak. Aduh, gimana nih? Belum izin orang tua. Ucap dalam hatinya. Ya udah, akhirnya dengan modal nekat, duit seadanya, dan pengetahuan tentang gunung itu yang sangat minim, akhirnya Bagas berangkat juga waktu itu. Sekitar jam 8 malam, hujan udah mulai reda. Bagas berangkat dari malam menuju ke base camp Gunung Arjuno yang di Tretes Pasuruan, daerah Purwosari. Di jalanan untungnya nggak ada kendala apa-apa. Sampai di Purwosari itu sekitar jam 10 atau jam 11. Suasana basecamp itu rame karena di sekitar basecamp ada villa dan banyak tukang jualan. Akhirnya mereka ngopi sambil ngerokok sampai jam 12 malam. Jam 12 malam mereka sampai di basecamp. Di situ Bagas ngeliat kok basecampnya kayak gini, gak kayak basecamp gunung-gunung lain. Sepi, nggak ada orang, pos penjagaannya pun nggak ada orang. Biasanya kan ada pendaki tidur atau pendaki yang pingin naik, tapi di situ nggak ada. Motornya pun cuma sedikit. Bagas bingung. Akhirnya ada warung di depan base camp itu yang masih buka, yang jaga bapak-bapak. Bagas tanya sama bapak-bapaknya, Pak, kalau misalkan saya naik gunung malam ini, itu kayak gimana? Nggak bisa mas, karena suasana udah terlalu malam. Dan gunung ini pun baru kebakaran 2 minggu yang lalu. Makanya belum ada yang naik. Si bapak penjaga warung itu nyuruh mereka pulang lagi dan balik lagi besok paginya. Tapi karena perjalanan mereka yang nggak deket dan juga udah ngabisin duit lumayan banyak, akhirnya mereka minta izin buat nginep di base camp. Pak, kalau misalnya saya nginep di base camp ini saja gimana? Saya bangun tenda depan base camp. Untungnya boleh. Akhirnya malam itu mereka bermalam di sana. Cuma Bagas nggak nyaman sama suasana base camp. Dan perasaan Bagas juga udah ada yang ngeganjel dari pas awal mereka berangkat, Bagas nggak bisa tidur. Tiba-tiba sekitar jam 3 malam, ada rombongan anak-anak. Rombongan anak-anak itu pakai mobil, satu diantaranya tuh ngetok tenda mereka tuh. Bagas pun keluar. Mas, saya pengen ke Gunung Penanggungan. Boleh nggak? Ini bukan jalur penanggungan, Dek. Jalur penanggungan itu di sebelahnya. Ini tuh ke Arjuno. Tapi saya pengen ke Penanggungan malam ini. Bisa nggak? Gak bisa kalau lewat sini. Lagian juga Arjuno itu baru kebakaran. Dan juga ke Penanggungan bukan lewat sini, Dek. Terus dia tetap maksa sampai temennya datang dan maksa-maksa Bagas mau naik. Saya bilang, bukan saya yang ngatur, itu ada bapak-bapak, coba tanya sama beliau. Akhirnya anak kecil itu ngobrol sama bapak-bapaknya. Dan di luar kedugaan,
Bapak-bapaknya ngebolehin anak kecil itu naik ke Gunung Arjuno. Padahal tujuan dia itu ke Penanggungan. Bagas akhirnya melanjutkan tidurnya lagi. Sekitar jam 6 pagi, mereka bangun lalu nyari sarapan di warung bapak tadi. Di warung itu Bagas ketemu sama bapak-bapak yang lain nih, bukan bapak yang tukang warung ya. Bagas lalu mengobrol dengan bapak-bapak tersebut, katanya dia dari Rawamangun. Umurnya sekitar 70 tahun dan dia mendaki Gunung Arjuno sama temennya. Terus ya udah, mereka semua cerita-cerita tuh. Setelah makan sekitar jam 7, Bagas dan temennya beres-beres tenda. Si bapak yang tadi udah duluan. Di situ nggak ada orang lain lagi selain Bagas dan teman Bagas serta bapak-bapak yang dari Rawamangun itu. Nggak beberapa lama, sekitar jam setengah 8-an, Bagas naik. Bagas dan temannya lalu bayar simaksi. Pas sebelum sampai Kokopan, Bagas dengar ada suara beberapa orang, nggak tahu ada 5 orang atau berapa. Orang tersebut berada di samping sumber air dan lagi pada ngobrol. Buka tenda dan lagi pada ngopi-ngopi. Akhirnya Bagas tegur, tapi mereka semua tuh ketawa-tawa dan yang bikin Bagas aneh, mukanya tuh gosong, pucet, kayak gitu deh ya. Bagas di situ biasa aja dan berpikir mungkin kedinginan atau mungkin lagi sakit. Bagas tegur, mereka nggak jawab, cuma ketawa dan ngangguk-ngangguk. Hai ya, gitu sambil terus ngobrol. Terus Bagas bilang, Wah, ini gimana? setelah Bagas ngobrol sama mereka, tiba-tiba kabut turun tebal banget. Akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat dulu di Kokopan sambil ngisi air dan rokok. Sekitar setengah jam sampai kabutnya benar-benar hilang, baru mereka jalan. Pas mereka sapa lagi tuh orang yang di Kokopan tersebut. Mas, kita duluan ya. Tapi nggak dijawab. Mereka tetap ngobrol, mereka tuh kayak nggak ngeliat ada Bagas sama temennya. Ya udah, mereka jalan. Di tengah jalan, teman Bagas bilang gini, bapak-bapak yang kita temui di warung kok nggak ada? Biasanya kan bapak-bapak umur 70 tahun, maksudnya jalannya pelan. Harusnya ketemu lah di jalur, tapi nggak ketemu sama sekali. Akhirnya mereka jalan terus, alhamdulillah aman. Sampai sebelum ke pondokan itu tempat shelter mereka diriin tenda. Mereka istirahat di samping jurang yang kelihatannya tuh bagus banget. Kayak di dongeng. Di bawahnya tuh ada sungai ngalir dan ada banyak pohon serta burung-burung. Mereka istirahat di situ lumayan lama sampai jam 5. Karena perjalanan ke pondokan, Bagas pikir udah dikit lagi. Setelah istirahat, mereka lanjut jalan lagi tuh. Mereka naik ke pondokan. Dan di pondokan itu nggak ada orang sama sekali. Suasananya tuh udah gelap karena udah mau maghrib. Akhirnya mereka diriin tenda. Untungnya ada warung di situ. Ada bapak-bapak yang jagain. Mereka mampir di warung itu untuk beli gorengan dan ngopi. Bagas nanya ke bapak-bapak warung itu, Ada orang gak di pondokan tersebut? tapi kata bapak-bapaknya, Nggak ada orang. Bagas lihat di salah satu pondokan itu ada yang nyenterin dari dalam, tapi suasananya tuh emang gak ada orang. Bagas pikir, wah mungkin ada pendaki yang pingin turun kali ya. Bagas masih positive thinking di situ. Jam 7 mereka balik ke tenda, mereka masak dan akhirnya mereka tidur sekitar jam 12 karena emang udah capek banget. Namun tiba-tiba Bagas ngerasa dadanya tuh sakit banget, kayak ada yang neken dari dalam. Terus temennya Bagas juga bangun batuk-batuk. Samar-samar Bagas dengar ada suara yang ngelingin tenda. Suara kakinya tuh kedengeran banget. Wah, ada pendaki lain. Berarti kita gak sendirian di sini.
Tapi dadanya Bagas masih sakit. Lalu dia duduk dan minum air. Habis itu dia lanjut tidur lagi karena Bagas merasa aman. Ada pendaki lain di situ. Pas pagi-paginya mereka bangun, gak ada siapa-siapa, gak ada tenda, gak ada pendaki. Terus siapa ya? Sekitar jam 6 mereka summit ke atas. Nyampe di Lembah Kidang, mereka ketemu sama bapak-bapak yang di base camp tadi tuh, yang dari Rawamangun kayaknya. Dia lagi istirahat, tapi temennya yang dari Pandan itu udah nggak ada. Katanya dia udah duluan ke puncak. Bapaknya mereka ajak ke puncak, dia nggak mau. Dia udah capek. Akhirnya mereka pamit ke puncak sama bapak-bapaknya. Nah, di puncak mereka ketemu sama teman-temannya si bapak tadi. Dia sama 3 orang temannya. Bagas cerita tentang pengalamannya tadi malam, yang dengar suara orang dan dada dia sakit. Terus teman bapak-bapaknya itu cerita kalau dia di Lembah Kidang digangguin juga. Digangguinnya tuh bukan suara lagi. Pas dia buka tenda, pingin buang air bekas rebusan mie, dia lihat di pohon ada cewek pakai baju putih, terus di baju putihnya itu ada bercak-bercak kayak tanah. Kayak istilahnya tuh mayat yang baru dikubur. Terus kata temannya si bapak itu, ya emang wajar aja sih mas, Arjuna kan baru kebakaran. Penghuni situ mungkin masih kesel kali ya, tempat tinggalnya dibakar dan tiba-tiba tempat tinggalnya udah padam, malah ada orang lain yang nempatin. Ya udah, Bagas positive thinking aja. Terus akhirnya mereka turun karena udah terlalu sore dan mereka nggak punya waktu banyak. Mereka turun duluan sama 3 orang yang tadi. Mereka turun sampai setelah kuburan di situ tuh. Bagas kayak ngeliat satu jalan dan dia ngerasa jalan kayak pertama kali naik. Gak tahu kenapa, mungkin karena Bagas ngantuk atau capek, Bagas ngikutin jalan tersebut. Karena kalau misalkan di gunung menuju jalan, biasanya ada garis polisi diikat di pohon. Nah, itu ada tuh. Terus mereka ngikutin jalan tersebut ke bawah, tapi tiba-tiba jalannya putus, jalannya hilang. Pas Bagas ngelihat sekelilingnya, ternyata mereka ada di hutan bekas kebakar yang bener-bener pohonnya tuh banyak arengnya. Bahkan di beberapa pohon masih ada api dan asapnya. Jalan pertama kali mereka masuk pun udah nggak ada, udah hilang. Mereka terjebak di situ dan teman Bagas pun kayak kehipnotis gitu. Ya udah, ini bener jalannya. Kita turun aja. Enggak, kita nggak boleh turun di sini. Ini tuh bukan jalannya. Bagas ngeliat kalau di bawahnya itu jurang yang tadi Bagas lihat sebelum sampai Kokopan. Ya mau lihat mana lagi? Udah tutup jalan kita. Kita tuh udah ada di sini. Mau nggak mau kita harus turun. Enggak, pasti ada jalan lain. Akhirnya mereka ngeluarin HP buat GPS. Nah, 3 orang yang tadi Bagas temuin di puncak turun manggil Bagas. Mas! Nah, di posisi itu tuh udah jauh banget dari mereka. Terus ada pendaki lain manggil Bagas dan temennya. Kata pendaki itu, Mas, ngeliat apa? Ke situ tuh jurang, bukan jalan. Kalau mau ke Lembah Kidang tuh lewat sini. Terus Bagas bilang, Wah, saya nggak tahu deh mas. Mungkin saya ngantuk. Mas duluan aja, kita di belakang, kata pendaki lain tersebut. Akhirnya mereka nyampe di shelter sekitar jam 3. Sesampainya di shelter, ada bapak-bapak nyamperin mereka ke tenda. Bapak, Masnya baru sampai. Nggak pak, kita mau turun dari puncak. Kita pengen pulang. terus muka bapak-bapaknya langsung tegang. Bapak, Hah? Mau turun? Ya udah kalau bisa sampai Kokopan sebelum maghrib. Takut nanti anak-anak buru naik. takut nanti anak-anak keburu naik. Bagas. Anak-anak siapa? Terus bapaknya nggak jawab. Bapak, Kamu motong jalur aja di sini. Nanti kamu sampai Kokopan tuh sebelum maghrib.
Ya udah, mereka pamit karena udah terlalu sore dan Bagas juga nggak mau kejebak malam di jalur. Masih jam 4 sore waktu itu. Mereka lewat jalur yang ditunjukin sama si bapak tadi. Tiba-tiba setelah keluar dari jalur yang ditunjukin sama bapak-bapak itu, azan maghrib dan mereka belum sampai Kokopan. Saat azan maghrib, Bagas sama temennya tuh kayak lihat-lihatan. Bagas, gimana nih? Kita maghrib di jalur, kita belum nyampe Kokopan. Temen Bagas, Ya udahlah, beberapa kali. Oh iya, anak-anak yang dibilang bapak-bapak tadi siapa ya? Apa mungkin bapak-bapak itu ini pembina pecinta alam? Dan mungkin anak-anaknya pada naik karena terlalu rame, makanya kita nggak boleh sampai maghrib gitu. Takutnya rame di Kokopan, jadi kita nggak bisa ambil air. Ya bener juga sih. akhirnya mereka santai sambil nungguin azan selesai. Lalu mereka turun. Pas mereka nyampe Kokopan udah isya. Suasana Kokopan udah gelap banget. Gak ada orang sama sekali. Terus ada kabut tipis-tipis. Bagas bilang gini, Ini gimana? Kita ambil air apa enggak? Gak usah. Udah, kita manfaatin yang kita punya. Kita ngerokok aja dulu di sini. Kita istirahat sambil nungguin azan. ya udah mereka istirahat, siapa tahu bapak-bapak yang ketemu tadi juga turun. Bagas bilang sama temennya, Udahlah, kita jalan aja. Nanti keburu malam. Besok kan kita masih kuliah. gue kok jadi Bagas mah gak bakal inget kuliah, suasana lagi genting gini ya. Ya udah mereka turun. Bagas pikir udah selesai tuh terornya, ternyata belum. Pas perjalanan turun kan gelap ya. Bagas nggak bawa headlamp. Bagas tuh cuma pakai flash HP aja. Tapi dia ngerasa dari belakang ada yang nyenterin. Dan juga di semak-semak kayak ada yang ngeliatin mereka. Bagas di situ udah capek, udah terus ngantuk. Nah, digangguin kayak gitu, Bagas malah nantangin. Kalau misalkan kalian berani ya tunjukin. Paling tidak saya ngeliat wujud kalian. Jangan cuman berani gara-gara kalian gak bisa ngeliat seenaknya gangguin kita. Kita tuh capek, kita cuma niat baik kesini. Kita cuma pengen mendaki, kenapa digangguin? Setelah Bagas kata-katain, lalu Bagas pun jatuh dan kepleset kena batu. Lalu kakinya pun robek dan berdarah. Habis nantangin, langsung kena nih si Bagas. Kasian. Bagas manggil temennya, ternyata temennya nggak tahu kalau Bagas jatuh. Bro, ini kaki gue berdarah. Dia nggak dengar, akhirnya Bagas lempar pakai batu. Lalu dia putar balik. Udah lo, jangan ngaco di sini. Kita turun aja lah. Bagas pikir temennya nggak ngerasa, ternyata temennya lebih takut daripada Bagas. Cuma dia nggak nunjukin. Teman Bagas bilang lagi. Kita jalan bareng-bareng. Karena temennya Bagas takut, akhirnya dia mempercepat jalannya. Sampai jam 8 mereka ketemu pos pembayaran Simaksi kedua. Bagas pikir, Wah, udah sampai sini. Dikit lagi berarti. karena setelah pos pembayaran Simaksi kedua harusnya udah masuk ke perumahan warga. Namun, ternyata setelah ngelewatin pos pembayaran Simaksi kedua, mereka pun masih di hutan yang sama. Ya udah mereka turun lagi. Terus nggak sampai udah sekitar 1,5 jam mereka turun, nggak ketemu perumahan warga. Tiba-tiba di tengah jalan Bagas dengar ada suara anak kecil dan banyak banget. Mereka keluar dari kebun pisang, sekitar 7 atau 10 anak kecil. Bagas nggak bisa ngeliat mukanya, mungkin karena gelap dan juga lampu udah remang-remang. Mereka keluar kayak anak kecil biasa, ngobrol sambil ketawa-tawa, bercanda-canda. Yang Bagas aneh, semuanya itu kayak nggak pendaki. Mereka pakai baju biasa, pakai celana pendek, pakai sendal. Beberapa malah ada yang nggak pakai alas kaki sama sekali. Dan mereka semua bawa tas sekolah. Yang bikin anehnya lagi, mereka semua nggak bawa lampu, nggak bawa penerangan sama sekali.
Ketika papasan sama Bagas dan temennya, mereka nanya, pendaki bocil. Mas, di atas ada orang nggak? Ada, cuma nggak rame karena kan yang emang abis kebakaran jadi nggak rame. Oh, yaudah Mas, makasih. Nah, di tengah-tengah rombongan anak kecil itu ada satu orang. Bagas nggak bisa ngelihat mukanya banget. Cuma dia ngelihat matanya dan anak bocah itu ngelihat Bagas fokus banget. Bagas ngerasa dia kenal sama Bagas. Cuma Bagas nggak kenal dia sama sekali. Dan pas di samping Bagas, dia bisikin Bagas. Hati-hati Mas, ucapnya. Di situ Bagas langsung merinding semuanya. Ya udah, Bagas lihat ke belakang, si anak kecilnya masih bercanda, masih jalan terus sampai nggak kelihatan. Bagas dan temennya masuk ke kebun pisang tempat si anak kecil tadi keluar. Bagas pikir ini kan kebun pisang tempat dia naik, mungkin ini jalur ke base camp tercepat. Mereka masuk hampir sama kayak tempat teman Bagas sakit waktu pagi hari kemarin. Bagas pikir, wah iya, ini udah dikit lagi. tapi yang bikin Bagas aneh, temen Bagas sakitnya kan sebelum kampung warga, tapi mereka nggak ketemu kampung sama sekali. Kok tiba-tiba mereka udah nyampe sini aja ya? Ya udahlah, mungkin emang udah jalan pintas. Ya udah, mereka terus jalan sampai mereka ketemu kayak lorong dari pohon-pohon pisang itu, dan di situ gelap banget. Tapi gelapnya tuh beda sama gelap pada biasanya. Nah, di depannya ada suara anjing banyak banget. Bagas pikir, Wah, mungkin ini ya anjing pemilik kebun buat jagain kebun. temen Bagas bilang gini, Matiin senternya, matiin. Takutnya anjingnya ngeliat senter, terus nyerang kita. akhirnya mereka matiin senter. Terus temen Bagas ngeluarin pisau lipat dan mereka pegang satu-satu. Tapi mereka masih bingung. Bagas, Gimana nih, kita lewat sini apa enggak? Ya udah, kita cari jalan alternatif aja. mereka akhirnya cari jalan lain dan mereka puterin tuh kebun dan gak ada jalan sama sekali. Tempat mereka pertama masuk pun udah gak ada. Udah hilang. Bagas, Gimana nih, kita lewat itu aja jadinya? Ya udah, kita lewat situ aja. Bagas berdoa. Ya Allah, kalau misalkan saya selesai di sini, tolong bilang sama keluarga saya dan sama orang-orang yang saya sayang, serta orang-orang yang sayang sama saya. Tolong, saya sayang sama mereka semua. Maaf, saya belum bisa jadi yang terbaik buat mereka. Kalau misalkan saya emang selesai di sini. Terus tiba-tiba setelah selesai doa, teman Bagas ngeliat parit. Lalu teman Bagas bilang, Lah, itu ada parit. Kita ikutin aja parit itu. soalnya mereka ngerasa parit itu kalau dari atas gunung pasti nembusnya ke pemukiman warga harusnya ya. Kata teman Bagas, Ya udah, lebih aman lewat parit daripada kita harus ngeliatin anjing-anjing itu. ya udah mereka akhirnya lewat parit lumayan jauh sekitar 10-20 meter. Akhirnya mereka ngelihat kayak jembatan, cuma jembatannya tuh tinggi banget, harus digendong buat nyampe ke atas jembatan. Pas mereka naik di jembatan, ternyata benar di sekeliling ada kampung, cuma kampungnya itu kayak kampung mati. Bagas ngelihat di samping parit itu kayak ada semacam kayak kos-kosan gitu. Cuma nggak ada motor, nggak ada kehidupan. Cuma banyak sampah dan lagi di depannya ada warung karena di warung tersebut ada TV nyala. Cuma nggak ada orang sama sekali. Feeling Bagas nggak enak sama kampung tersebut. Terus akhirnya mereka turun sambil nyari sinyal. Lalu mereka turun itu masih kebun di sekitar kampung tersebut. Dan jarak antar rumahnya itu jauh banget. Mereka turun lalu ketemu sama 2 perempatan. Akhirnya mereka nungguin orang karena mau tanya jalan. Terus akhirnya ada orang tuh keluar dari belokan. Bagas tungguin karena dia mikir, Wah, ini orang pengen naik. tapi sebelum Bagas tanya,
orang tersebut kok belok lagi di depan. Dan banyak juga orang yang juga belok di depan. Akhirnya Bagas bilang, Kayaknya kita harus turun ke bawah deh. Soalnya orang dari tadi belok ke situ terus. tapi pas mereka turun, anehnya orang itu malah belok dari atas. Wah, ini aneh nih. Udah gak bener. Kayaknya kita harus cari jalan sendiri deh. Orang tersebut memakai bajunya kayak bukan orang zaman sekarang. Bajunya itu kayak baju orang desa zaman dulu. Terus akhirnya pas di perempatan ada belokan ke kiri. Nah, di depannya ada suara anjing lagi. Dan ada sebuah rumah. Tapi anjingnya nggak kelihatan, cuma ada suaranya aja. Ya udah, mereka lewat, ternyata anjingnya ada di dalam rumah. Berarti aman lah istilahnya. Tapi setelah mereka ngelewatin rumah yang ada suara anjingnya itu, langsung tuh berderet setiap rumah keluar suara anjing. Bahkan ada rumah tingkat dan anjingnya itu ada di atas. Itu kan aneh banget ya, masa anjing ada di atas? Akhirnya mereka mikir, kok di daerah ini banyak banget anjingnya ya? Ya udah, mereka turun, ketemu tuh jalan raya. Pas mereka keluar, semua orang tuh yang ada di jalan raya ngeliatin mereka berdua. Karena mereka bingung, nih orang apa bukan ya? Karena kaki Bagas berdarah dan mereka tuh udah kotor banget. Bukan udah nggak tahu kayak gimana lah bentukannya si Bagas sama temennya ini. Akhirnya ada satu ibu-ibu yang berani nyamperin mereka nanya, Mas, mau ke Arjuno? Iya bu, Mau naik apa mau turun? kita baru turun kok. Kok turunnya lewat situ? pas mereka lihat ke belakang, ternyata kebun pisang. Mereka tuh keluar dari kebun pisang. Ini mau ke base camp Arjuno berapa lama ya bu? Dan ke arah mana ya? Itu mas, masih ke atas. Kira-kira jaraknya berapa lama bu? Kira-kira 10 km lah. Terus mereka mikir, kok bisa ya hilang dari jalur sejauh itu? Perasaan mereka melewati jalur yang benar kok. Kalau naik angkot jam segini ada gak bu ya? Gak ada mas, jam segini tuh udah gak ada angkot. Pas ngeliat jam, udah jam 12 atau jam 1 malam tuh. Akhirnya ya udahlah, mau gak mau mereka jalan kaki ke base camp. Pas nyampe base camp, bapak-bapak yang kemarin jaga warung itu nanya sama Bagas. Mas dari mana? Kalau turunnya dari sana. Iya pak, kita tadi nyasar. Bagas akhirnya cerita tentang kejadian yang dialami ke bapak-bapak warung itu. Ternyata di Lembah Kidang ada kerajaan jin. Dan dulu ada orang yang tinggal di sana bersama dengan jin. Istilahnya tuh kayak orang-orang yang punya ilmu hitam dan meninggal. Kan kalau orang punya ilmu hitam, mereka punya utang lah sama jin. Dan mereka hidup di bangsa mereka. Dan mereka tuh punya tradisi namanya tradisi ngunduh mantu. Katanya si bapak itu. Jadi tradisinya itu mereka nyulik manusia kayak kita. Jadi istilahnya kayak anggota kerajaan jin itu suka sama manusia. Jadi orangnya itu diculik, dibunuh, dan arwahnya dinikahin sama anggota kerajaan. Makanya pas mereka turun dari puncak, mereka hilangnya di dekat-dekat Lembah Kidang. Mungkin di situ jinnya itu ada yang suka sama Bagas atau sama temannya Bagas. Dan pas mereka ketemu 7 anak orang tadi itu, si bapaknya cerita. Katanya pas malam sebelum Bagas datang, ada pendaki yang naik. Nah pada saat itu apinya udah sempat padam, tapi anak kecil yang naik ke Gunung Arjuno pas turun, apinya itu gede lagi. Dan diketahui sampai saat itu mereka belum sampai turun juga. Apa mungkin ya anak kecil itu yang ketemu Bagas saat di kebun pisang? Nah itu dia ceritanya. Kasian banget ya si Bagas pakai segala jatuh. Tapi untungnya mereka berdua bisa balik lagi ya. Kalian boleh nih ambil hikmahnya dari kejadian ini.
Yang dimana kayaknya si Bagas ini nggak pamit dulu sama orang tuanya. Ya nggak? Oke, gue Vira pamit undur diri ya. Bye-bye.